Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan kekuatan agar bisa belajar dengan semangat. Tetap di rumah saja ya dan jaga kesehatan. Untuk pertemuan hari ini, kita akan melanjutkan materi hari kemarin. Kemarin kan kita sudah membahas materi sistem pencernaan pada manusia. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas materi sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Untuk selanjutnya, setelah kita mempelajari materi sistem pencernaan pada manusia, kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Tahukah kalian kalau sapi itu mencerna makanan sebanyak 2 kali? Ya, sapi merupakan salah satu hewan ruminansia atau hewan pemomah biak yang dapat mengunyah makanan 2 kali sebelum akhirnya dicerna tubuh dan diubah menjadi energi. Apa sih hewan ruminansia itu? Hewan ruminansia merupakan hewan pemomah biak atau pemakan tumbuhan yang sering disebut dengan herbivora. Apa perbedaan sistem pencernaan ruminansia dengan manusia? Untuk mengetahui perbedaannya, kita harus mengetahui sistem pencernaan pada hewan ruminansia yang akan dibahas pada hari ini. Nah, ini jenis makanan hewan ruminansia itu berupa rumput-rumputan atau tanaman yang mengandung selulosa. Selulosa itu jenis bahan yang sulit dicerna sehingga hewan ruminansia memiliki organ pencernaan khusus. Organ pencernaan hewan ruminansia itu ada mulut, esofagus, lambung tipikogastrik, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Yang pertama ada mulut. Mulut pada hewan ruminansia itu berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Rahang ruminansia dapat bergerak menyamping untuk menggiling makanan. Kemudian di dalam mulut hewan ruminansia itu terdapat gigi, ada gigi seri, ini yang berfungsi untuk menjepit rumput. Kemudian ada gigi geraham, ini untuk memotong atau memecah rumput. Pada hewan ruminansia itu tidak terdapat gigi taring. Kemudian ada diastema. Diastema itu merupakan di antara gigi seri dan gigi geraham. Celah-celah gigi seri dan gigi geraham disebut diastema. Yang kedua adalah tipe poligastrik. Tipe poligastrik itu ada beberapa. Yang pertama ada rumen. Rumen itu berletak di sebelah kiri rongga perut. Rumen itu bentuknya, permukaannya dilapisi oleh papila untuk memperluas permukaan sehingga dapat meningkatkan penyerapan. Fungsi rumen itu untuk tempat fermentasi oleh mikroba rumen, tempat absorpsi VFA dan amonia, dan tempat pencampuran. Kemudian yang kedua ada retikulum. Retikulum itu secara fisik tidak terpisahkan dari rumen. Kemudian retikulum terdapat lipatan-lipatan oesophagus yang merupakan lipatan jaringan. Retikulum itu terdapat papila yang menyerupai bentuk sarang lebah. Untuk fungsi dari retikulum untuk tempat fermentasi, membantu proses fermentasi, kemudian untuk tempat berkumpulnya benda-benda asing dan membantu proses ruminasi atau regurgitasi. Yang selanjutnya ada omasum. Omasum itu fungsinya untuk lokasi fermentasi, kemudian untuk mengatur arus massa ke abomasum lewat abomasal colitis. Kemudian letak omasum itu
yaitu pencernaan protein dan mengatur arus digesta dari abomasum ke duodenum. Kemudian ini mekanisme proses pencernaan pada hewan ruminansia. Yang pertama, makanan dicerna secara mekanis oleh mulut ini, lalu melewati esofagus ke sini dan masuk ke dalam rumen, tempat penyimpanan sederhana, masuk ke rumen ini. Kemudian di dalam rumen ini terjadi pencernaan protein, polisakarida, dan fermentasi selulosa oleh enzim selulase yang dihasilkan oleh bakteri anaerob dan protozoa tertentu. Kemudian setelah di rumen, makanan diteruskan menuju retikulum. Ini dari sini diteruskan menuju retikulum ke sini. Lalu di sini dibentuk menjadi gumpalan-gumpalan yang masih kasar atau bolus. Pada saat hewan ini beristirahat, bolus akan dimuntahkan kembali ke dalam mulut untuk dikunyah kembali. Jadi dari sini itu dikembalikan ke mulut untuk dikunyah kembali. Kemudian makanan setelah dikunyah kembali, makanan kemudian ditelan menuju omasum. Setelah makanan dikunyah kedua kalinya, kembali ke sini ke omasum. Di dalam omasum ini makanan dicampur dengan enzim. Setelah di omasum dicampur dengan enzim, selanjutnya makanan itu menuju abomasum. Setelah ini di omasum menuju ke abomasum. Kemudian di dalam abomasum ini masih terjadi pencernaan secara kimiawi oleh enzim selulase. Selulase itu diubah menjadi asam lemak dan menghasilkan biogas berupa metana atau CH4. Makanan itu menuju ke usus halus. Nah, di usus halus makanan asam lambung itu dinetralisir. Makanan dicampur dengan enzim-enzim yang berasal dari hati dan pankreas, sehingga karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin akan mudah dicerna dan diserap. Penyerapan zat-zat makanan sebagian besar itu terjadi di duodenum melalui villi atau zat usus. Kemudian makanan yang tidak dapat dicerna itu masuk ke dalam sekum atau usus buntu dan difermentasikan oleh bakteri. Sisa-sisa pencernaan makanan itu menuju ke usus besar untuk selanjutnya dibuang melalui anus. Ini setelah dari abomasum ini, makanan dibuang menuju anus. Dibuang. Ini untuk mekanismenya tadi sudah dijelaskan. Makanan dicerna secara mekanis oleh mulut melalui esofagus dan masuk ke dalam rumen. Kemudian di dalam rumen terjadi pencernaan protein, polisakarida, dan fermentasi selulose oleh enzim selulase. Kemudian makanan diteruskan menuju retikulum, lalu dibentuk menjadi gumpalan-gumpalan yang masih kasar. Kemudian makanan ditelan kembali menuju omasum. Dalam omasum, makanan dicampur dengan enzim, selanjutnya menuju abomasum. Ini tadi sudah dijelaskan ya. Ini sampai akhirnya sisa-sisa pencernaan menuju usus besar untuk selanjutnya dibuang melalui anus. Ini tadi sudah dijelaskan ya mekanisme pencernaan ya, itu makanan dimasukkan ke dalam mulut, kemudian dicerna melalui esofagus, kemudian esofagus dikembalikan lagi ke dalam mulut untuk dikunyah kedua kalinya. Setelah dikunyah kedua kalinya, kemudian melalui omasum. Setelah di omasum dilanjutkan menuju ke abomasum, kemudian
asam amino esensial seperti pada manusia. Kemudian kalian juga harus tahu, ketika sisa pencernaan itu dibuang, sebagian bakteri kemungkinan terbawa keluar bersama feses, sehingga bahan organik dalam feses akan diuraikan dan menghasilkan gas CH4 atau biogas yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif. Ini untuk kalian mencatat hewan apa saja yang termasuk ke dalam ruminansia. Ini jawabannya bisa dijawab melalui komentar ya. Terima kasih. Mungkin untuk materi sistem pencernaan pada hewan ruminansia sampai di sini. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan melalui WA group atau kolom komentar di Google Classroom. Mohon maaf bila materinya kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.